Shalom. Sekali lagi shalom. Mohon maaf, kita lagi renovasi ya. Tapi mungkin itu tanda profetik. Hati kita lagi direnovasi. Mari kita bangkit berdiri sekali lagi. Maaf. Kita mau baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Ketika kita memenuhi bagaimana kita tahu bahwa kita adalah dirinya. Jika kita mengakui bahwa kita di dalam Allah, maka inilah firman Tuhan, amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolong siapkan hati kami pagi ini. Kami mau mendengar kebenaran-Mu Tuhan. Tolong membawa kami ke dalam kebenaran-Mu, Roh Kudus. Kami tidak bisa lakukan apapun tanpa-Mu Tuhan. Tuhan, kalau ada sesuatu yang aku bilang yang tidak berasal dari Tuhan, biarkan itu mati aja. Tetapi kalau itu benar-benar berasal dari Tuhan, biarkan itu bertumbuh dan berkembang dan berakar dalam hati kami. Dalam nama Yesus. Amin. Oke, duduk kembali. Yes. Berdiri sekali lagi. Nah, hari ini kita akan memulai seri baru. Seri ini akan menjadi pelajaran expository dari kitab Markus. Bagi kita yang belum terbiasa dengan jenis pelajaran ini, ada 2 jenis khotbah yang ada beberapa, tapi ini 2 yang utama. Nomor 1, topical. Nomor 2, expository. Kalau khotbah topical, itu dimulai dengan ide atau tema, dan Alkitabnya mendukung tema atau ide itu. Nah, tapi expository, itu dimulai dengan Alkitab. Dan ide dan tema dan idenya kita dibentuk oleh apa yang kita baca. Ngerti? Jadi metode expository bisa membantu kita lebih memahami Alkitab, karena kita akan menguraikan perikop-perikopnya, kadang ayat demi ayat, sehingga kita memahami konteksnya. Kenapa buku ini ditulis? Kapan buku ini ditulis? Kepada siapa buku ini ditulis? Jadi hari ini kita akan memulai seri expository dari kitab Markus. Dan kita akan membaca 1 pasal seminggu bersama-sama. Meskipun kita tidak akan memiliki topik tertentu, setiap minggu kita akan memiliki tema untuk seluruh serinya, yaitu kehidupan Yesus. Kehidupan Yesus. Jadi selama beberapa bulan ke depan, kita akan membiarkan Alkitab berbicara sendiri dan membiarkan ide dan perspektif kita dibentuk oleh apa yang kita baca. Tujuannya adalah supaya kita lebih memahami kehidupan Yesus dan bagaimana pemahaman baru ini mempengaruhi kehidupan kita. Sangat penting untuk mengenal siapa yang kita ikuti, kan? Dan kepada siapa yang kita serahkan hidup kita. Kalau Yesus mencontohkan hidup,
yang kita seharusnya jalani, kita harus mengenal siapa dia kan, siapa dia sebenarnya. Kita datang ke gereja seminggu sekali, tidak cukup. Apa yang tertulis di KTP kita, tidak cukup. Kita harus mengenal dia secara pribadi. Menyebut diri kita Kristen adalah hak istimewa, adalah tanggung jawab yang luar biasa. Kalau kita mau mengklaim bahwa kita mengikuti Tuhan Yesus, kita harus mengenal dia secara pribadi. Harus. Karakternya seperti apa? Cara berpikirnya seperti apa? Apa yang dia lakukan di bumi ini, saat di bumi ini, apa yang dilakukannya? Bagaimana hubungannya dengan Bapa? Bagaimana dia memperlakukan orang lain pas di bumi ini? Bagaimana dia menghadapi penderitaan? Saat kita mempelajari kitab Markus bersama-sama, kita akan mengajukan 2 pertanyaan besar kepada diri kita sendiri. Yaitu, apakah saya mengenal Yesus? Apakah saya mengenal Yesus? Yang kedua, mengikutinya terlihat seperti apa? Kalau kita mau menyebut diri kita pengikutnya, ya mengikutnya terlihat seperti apa? Ini sangat penting. Oke, sebelum kita menggali lebih dalam, mari kita bahas tentang penulis kitab ini. Ya, penulis adalah Markus. Surprise, surprise, Markus. Sekarang disebut Yohanes Markus. Kita bisa lihat bahwa dia ya kadang disebut Yohanes Markus di Kisah Para Rasul. Nah, dia bukan merupakan saksi mata. Maksudnya, dia sebenarnya tidak pernah lihat kehidupan Yesus dengan mata secara fisik. Nah, bagaimana dia bisa menulis tentang kisah Yesus, kehidupan Yesus, kalau dia tidak bisa melihat dia dengan matanya. Nah, sebenarnya tulisannya kemungkinan besar berasal dari sudut pandang Petrus. Jadi sepertinya si Petrus dan Markus mereka sudah dekat, sudah akrab. Nah, Markus dia ikut perjalanan misi bersama Paulus dan Barnabas. Nah, sebenarnya Markus dia sepupu dengan Barnabas. Dan Barnabas adalah salah satu mentor Paulus. Nah, pada awal perjalanan misi, Markus sebenarnya tidak dipercaya oleh Paulus. Nah, kita kurang tahu kenapanya. Mungkin dia kurang dewasa secara rohani. Kita kurang tahu. Tetapi akhirnya Markus dipulihkan kembali ke dalam pelayanan sama Rasul Paulus dan Barnabas. Oke, tema dan konteks. Markus adalah salah satu kisah pertama yang ditulis di Perjanjian Baru. Jadi kira-kira 55 tahun setelah kematian Yesus, buku ini ditulis. Buku ini ditulis kepada orang yang non-Yahudi. Buku ini ditulis untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah anak Allah. Buku ini ditulis untuk mendorong pengikut Yesus untuk melanjutkan pelayanan Yesus. Itu seperti tugas kita juga kan, untuk melanjutkan pelayanan Yesus di bumi ini. Yang terakhir, fokus utama dari buku ini adalah tindakan dan otoritas Yesus Kristus. Tindakan dan otoritas Yesus
Kristus. Jadi semoga kita bisa ingat semua ini saat kita membaca. Oke, kita mulai dengan ayat 1 dari pasal 1 Markus. Inilah permulaan kabar baik tentang Yesus Sang Mesias, Anak Allah, sebagaimana ditulis oleh Nabi Yesaya. Dengarlah, aku akan mengirim utusanku mendahuluimu. Dia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada orang berseru-seru di padang belantara. Siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Lalu datanglah Yohanes membaptiskan orang-orang di padang belantara. Dia memberitakan pesan Allah supaya semua orang bertobat dan dibaptis agar dosa-dosa mereka diampuni. Semua orang dari wilayah Yudea dan juga dari Yerusalem mendatangi Yohanes. Mereka mengakui dosa-dosa mereka dan Yohanes membaptiskan mereka di sungai Yordan. Yohanes memakai pakaian dari bulu unta dan ikat pinggang kulit. Dia makan belalang dan madu hutan. Enak. Inilah yang, semoga digoreng dulu ya. Inilah yang diberitakan Yohanes kepada orang-orang. Ada seorang yang akan datang, yang dapat melakukan lebih daripada aku. Aku tidak layak untuk menjadi hamba, bahkan untuk membuka tali sandalnya. Aku membaptiskan kamu dengan air, tetapi dia yang akan datang akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus. Kira-kira pada saat itu, Yesus datang dari kota Nazaret di Galilea dan dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Ini luar biasa, tetapi pertama-tama mari kita mundur kira-kira 30 tahun. Ketika Yesus Kristus, Raja atas segala raja lain, Juru Selamat dunia, datang ke bumi ini, dia lahir di palungan, di tempat makanan binatang. Dia juga berasal dari garis keturunan pembunuh dan pelacur sebenarnya. 30 tahun kemudian, di Markus 1, di sini, kita melihat bahwa pelayanannya diumumkan oleh Yohanes Pembaptis, yaitu sepupu Yesus sebenarnya, yang memakai kulit unta dan makan belalang dan madu hutan. Pelayanannya tidak diumumkan oleh sekelompok malaikat yang bernyanyi, Yesus Kristus, Raja kita. Bukan diumumkan oleh sekelompok permain trompet. Ya. Bukan. Diumumkan oleh sepupunya yang besar di hutan yang dianggap gila sebagai para pemimpin Yahudi. Lalu Yesus dibaptis oleh Yohanes, bukan dibaptis oleh pemimpin agama, melainkan sepupu yang tinggal di hutan, yang makan belalang, yang pakai kulit unta, yang kemungkinan besar tidak pernah menyisir rambutnya mungkin. 3 tahun setelah itu, baru sebelum Yesus dibunuh, selama kedatangannya ke Yerusalem sebagai Raja Yahudi, dia masuk Yerusalem naik apa? Naik kuda dengan apa? Dengan kereta perang, dikelilingi prajurit-prajurit, bukan? Apa dia naik apa sih? Gajah? Dan ada banyak hambanya yang memberinya makan anggur. Apa dia naik X-Max? Keren. Bukan. Tetapi seekor keledai. Apa artinya ini? Yesus Kristus yang kita layani dan ikuti
Dia adalah rendah hati. Yesus Kristus rendah hati. Dia adalah contoh terbaik dari seorang pemimpin yang rendah hati. Raja dunia? Ya. Anak Allah? Ya. Yesus punya banyak alasan untuk menuntut rasa hormat dari semua orang di sekitarnya. Tapi dia tidak melakukannya. Kenapa? Karena dia tidak memiliki kesombongan sama sekali terhadap dirinya. Inilah Tuhan yang kita layani dan ikuti. Raja kita rendah hati. Baik, kita lanjut baca. Ada banyak bacaan. Dari ayat 10. Ketika Yesus keluar dari air, dia melihat langit terbelah dan roh turun ke atasnya, seperti seekor burung merpati. Lalu terdengarlah suara dari surga yang berkata, "Engkau adalah anakku yang kukasihi, kepada engkaulah aku berkenan." Lalu Roh Kudus membawa Yesus ke padang belantara. Dia tinggal di sana selama 40 hari dan dicobai oleh setan. Selama waktu itu, Yesus tinggal di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat ada di sana melayaninya. Setelah Yohanes dipenjarakan, Yesus pergi ke Galilea untuk memberitakan kabar baik dari Allah kepada orang-orang. Dia berkata, "Waktunya sudah tepat bagi kerajaan Allah untuk datang. Sudah sangat dekat. Ubahlah hatimu dan hidupmu dan percayalah kabar baik." Ini sangat luar biasa. Saya pikir banyak dari kita mungkin berasumsi bahwa Yesus dilahirkan siap untuk pelayanan. Ini mungkin benar kalau kita hanya berfokus pada ya dia 100% Tuhan, tetapi kadang kita lupa bahwa dia juga 100% manusia. Yesus perlu menjadi dewasa seperti kita perlu menjadi dewasa. Apakah dia berdosa? Tidak. Tetapi apakah dia perlu bertumbuh dan diperlengkapi untuk pelayanan? Ya. Kalau dia hanya Tuhan dan bukan manusia juga, kenapa dia perlu dibaptis? Tuhan tidak perlu dibaptis, manusia perlu dibaptis. Yesus perlu melalui proses pertumbuhan rohani sama seperti kita. Lukas pasal 2 ayat 42 bilang bahwa Yesus dia bertumbuh besar dan dia juga bertumbuh dalam hikmat. Menarik kan? Yesus Kristus harus bertumbuh dalam hikmat. Jadi tidak hanya dia harus bertumbuh secara fisik, tapi juga secara emosional, secara rohani. Dalam perikop ini di Markus 1 kita melihat ada dua hal khusus yang Yesus butuhkan untuk kehidupan pelayanan. Yang pertama, Yesus membutuhkan kepemimpinan Roh Kudus. Sekali lagi, kalau dia hanya Tuhan tapi bukan manusia, dia tidak akan membutuhkan Roh Kudus. Dia pasti sudah memiliki Roh Kudus. Tapi kalau dia hanya 100% Tuhan dan juga bukan 100% manusia, dia tidak perlu Roh Kudus untuk turun ke atasnya, kan?
Ketika Yesus keluar dari air baptisan, Bapaknya di surga mengingatkannya tentang hal terpenting yang pernah ada. Bahwa dia adalah anak Allah dan dia dikasihi. Kalau dia hanya Tuhan di bumi ini, tapi bukan 100% manusia, mungkin dia tidak harus diingatkan tentang identitasnya. Bahwa dia dikasihi. Bahwa dia adalah anak Allah. Nah, bagaimana hal ini mempengaruhi kita? Yesus Kristus memahami kita. Dia memahami kita. 100% Tuhan? Ya. Sempurna? Ya. Juru selamat dunia? Ya. Namun dia juga 100% manusia. Dia tahu bagaimana rasanya sedih, marah, frustasi, sakit hati, duka, kehilangan. Dia juga tahu bagaimana rasanya dicobai iblis. Dia harus menemukan atau mencari solusi untuk masalah. Ketika dia masih kecil, dia mungkin jatuh dan terluka. Itu bukan dosa, itu biasa sih. Tapi dia manusia. Ketika dia sedang membangun meja dengan bapak duniawinya, mungkin dia memukul ibu jarinya dengan palunya. Aku kurang tahu, tapi mungkin. Seringkali kita memandang Yesus sebagai sebuah sosok yang suci, yang tidak bisa kita ajak berhubungan. Sosok yang memiliki ekspektasi yang tidak realistis, yang tidak akan pernah kita bisa penuhi. Tuhan yang besar dan sempurna yang memandang kita sebagai makhluk yang kecil aja. Namun teman-teman, Yesus membutuhkan apa yang kita butuhkan. Dia perlu bertumbuh dalam hikmat. Dia perlu kepemimpinan Roh Kudus. Dia perlu dapat identitas surgawinya saat di bumi ini. Inilah Yesus yang kita ikuti. Dia adalah Tuhan yang bisa dipahami dan memahami kita. Dia mengenal kita. Dia tahu bagaimana rasanya menjadi manusia. Dan betapa indahnya hal ini. Kita melayani Tuhan yang berempati, yang memahami rasa sakit kita, emosi kita, perkembangan dan pertumbuhan kita. Yesus yang kita ikuti ini, dia memahami kita. Dan inilah yang memungkinkan kita untuk memiliki hubungan pribadi dengannya. Inilah alasannya kita bisa dekat dengannya. Karena dia mengenal kita. Dia tahu bagaimana rasanya menjadi manusia. Krik, krik. Baik, kita lanjut baca. Dari ayat 16. Ketika Yesus sedang berjalan di tepi danau Galilea, dia melihat Simon dan saudaranya Andreas. Keduanya adalah nelayan, dan mereka sedang menebarkan jala di danau untuk mengangkat ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku. Aku akan menjadikanmu penjala yang berbeda. Kamu akan menjala manusia, bukan ikan."
Seketika itu juga keduanya meninggalkan jalannya dan mengikut Yesus. Yesus berjalan sedikit jauh lagi dan melihat dua orang bersaudara lainnya, Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus. Mereka sedang berada di dalam perahunya mempersiapkan jalan untuk menangkap ikan. Segera sesudah Yesus melihat mereka, dia memanggil mereka. Mereka meninggalkan Zebedeus, ayahnya, dan semua pekerjanya. Lalu pergi mengikuti Yesus. Mari, ikutilah aku, dia bilang. Ikutilah aku. Kita tahu bahwa Yesus memanggil murid-muridnya untuk mengikutinya di Alkitab. Namun, apakah kita menyadari bahwa inilah yang juga terjadi pada kita? Yesus bertemu dengan murid-muridnya di tempat mereka berada. Dia datang ke tempat kerja mereka. Dia datang ke rumah mereka. Dia datang ke tempat beristirahat mereka. Sama seperti si Nathaniel di bawah pohon ara. Dia datang kepada mereka. Dia tidak hanya kayak menunggu dan berpikir, ya semoga suatu hari mereka akan menemukanku ya. Bukan. Dia datang ke mereka. Dan itulah yang dia lakukan kepada kita. Kalau kita adalah pengikut Yesus hari ini, itu berarti Tuhan Yesus sudah menemukan kita. Itu berarti dia mencari sampai dia ketemu kita dan kita serahkan hidupnya kepada dia. Dimanapun kita berada dan dalam kondisi apapun kita berada, dia datang kepada kita dan dia memilih kita. Yesus Kristus memilih kita. Dia memanggil umatnya kepadanya. Saudara, kalau Anda sudah menyebut dirimu sebagai pengikut Yesus, itu karena saudara dipilih. Saudara dipilih. Ini bukan kebetulan aja, ini bukan kayak takdir aja. Ini Yesus yang memilih saudara. Jadi dimanapun dan bagaimanapun kita menerima Yesus, mungkin di gereja, atau ada seseorang di luar yang membawa Injil kepada kita, mungkin ada KKR, dimanapun kita berada, Yesus datang kepada kita dan memilih kita. Ini luar biasa. Kita dipilih oleh Tuhan. Kalau kita mengerti hal ini, kalau kita benar-benar mengerti ini di dalam hati kita, hidup kita berubah. Ini bukan lagi tentang agama. Kalau kita benar-benar mengerti ini di dalam hati kita. Ada banyak agama.
Tapi itu bukan agama yang menyelamatkan kita. Semoga kita paham ini ya, bahwa kita dipilih. Baik, kita baca lagi. Dari ayat 21. Yesus dan para pengikutnya pergi ke kota Kapernaum. Pada hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadah dan mengajar orang-orang. Mereka sungguh kagum akan ajarannya, sebab Yesus mengajar bukan seperti guru-guru Taurat. Dia mengajar seperti seorang yang berkuasa. Ketika Yesus sedang di dalam rumah ibadah itu, tiba-tiba masuklah seorang laki-laki dan kerasukan roh jahat. Dia berteriak, "Yesus dari Nazaret, apa yang engkau inginkan dari kami? Apakah engkau datang untuk mengusir kami?" Nggak tahu kata itu. "Aku tahu siapakah engkau. Engkaulah yang kudus dari Allah." Yesus menjawab dengan suatu peringatan. "Diam dan keluarlah dari orang ini." Roh jahat itu menggoncang-goncangkan orang itu. Lalu roh itu dengan teriakan yang nyaring keluar dari orang itu. Orang-orang menjadi sangat takjub dan saling bertanya, apa yang terjadi di sini? Orang ini mengajarkan sesuatu yang baru. Dan dia mengajar dengan kuasa. Bahkan dia memberitakan roh-roh jahat dan mereka taat kepadanya. Maka berita tentang Yesus terbesar di seluruh wilayah sekitar Galilea dengan cepatnya. Yesus pergi dari rumah ibadah itu bersama Yohanes dan Yakobus. Mereka langsung pergi ke rumah Simon dan Andreas. Begitu mereka sampai, Yesus diberitahukan bahwa ibu mertua Simon sangat sakit. Ibu itu sedang terbaring di tempat tidur dengan demam. Lalu Yesus masuk menjenguknya. Dia memegang tangan ibu mertua Simon dan membantunya berdiri. Seketika itu juga demamnya hilang dan dia mulai melayani mereka. Malam itu setelah matahari terbenam, orang-orang membawa kepada Yesus semua yang sakit dan juga yang kerusakan setan. Kerasukan. Yes. Semua orang dari kota itu berkumpul di depan pintu rumah itu. Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita berbagai macam penyakit dan mengusir banyak roh jahat dari mereka. Tetapi dia tidak mengizinkan roh-roh jahat untuk berbicara. Sebab mereka tahu siapa dia sebenarnya. Jelas dari perikop ini, dan juga jelas bagi kita kalau kita mempelajari seluruh Injil, Yesus memiliki otoritas. Yesus Kristus memiliki otoritas. Yesus mengatakannya tentang dirinya sendiri ketika dia mengutus murid-muridnya di Matius 28. Dia bilang, semua otoritas sudah diberikan kepadaku. Kita juga melihat di dalam Lukas pasal 4, pelayanan Yesus dijelaskan seperti ini. Ada yang hafal? Lukas 4? Lukas 4, 18. Ini ujian. Untuk murid sekolah transformasi. Sudah lulus sekolahnya? Enggak. Yes, Roh Tuhan ada padaku. Dia telah memilih aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang miskin. Dia mengutus aku untuk memberitakan kebebasan kepada orang tahanan. Dan memberitahukan orang buta bahwa mereka bisa melihat lagi. Dia mengutus aku untuk membebaskan mereka yang tertindas. Dan untuk mengumumkan bahwa waktu Tuhan sudah tiba untuk menunjukkan kemurahannya. Amin. Jelaslah bahwa Yesus memiliki otoritas yang luar biasa. Otoritas atas penyakit, roh jahat, bahkan kematian. Otoritas yang
sama sebenarnya hidup di dalam kita. Kita mengikuti Yesus yang tidak hanya memiliki otoritas ini, tetapi dia juga mempercayakannya kepada kita. Untuk menjadi pembawa otoritasnya. Raja mana lagi yang memberikan otoritasnya kepada umatnya? Tidak ada. Yesus Kristus, Raja kita, membagikan otoritasnya kepada kita sehingga kita bisa memajukan kerajaannya di bumi ini. Aduh. Dia memberi kita senjata rohani untuk menghancurkan pekerjaan si iblis. Dan membangun kerajaan Allah di sini. Dia menggunakan umatnya untuk membangun kerajaannya di bumi ini. Itu tidak terjadi secara otomatis. Kita bangun pagi-pagi dan semua di sekitar kita sudah diselamatkan. Semua orang sakit di sekitar kita sudah disembuhkan. Bukan. Dia menggunakan anak-anaknya, kita di sini, untuk membangun kerajaannya. Here we go. Masalahnya bukan bahwa kita tidak memiliki otoritas. Masalahnya adalah kita tidak tahu cara menggunakannya. Sekali lagi, masalahnya bukan bahwa kita tidak memiliki otoritas Yesus yang tinggal di dalam kita, yang hidup di dalam kita. Masalahnya adalah kita tidak tahu cara menggunakan otoritasnya. Bayangkan kalau namamu ditakuti di neraka. Bayangkan kalau si iblis takut sama saudara. Dia tidak mau mengganggumu lagi. Sama seperti ya difirmankan di sini ya. Roh jahat bilang, Yesus dari Nazaret, apa yang engkau inginkan dari kami? Apakah engkau datang untuk mengusir kami? Aku tahu siapakah engkau. Sebenarnya ada tempat lain di Perjanjian Baru, di mana ada roh jahat yang mengenal Paulus juga. Itu bukan hanya untuk Yesus, tapi pengikutnya juga. Ada roh jahat yang bilang, aku tahu Yesus dan aku tahu Paulus, tetapi siapakah kamu? Dia bilang. Bayangkan itu kalau iblis takut sama kita. Ya, seperti gini, ada iblis dan roh-roh jahatnya. Ayo, ke sini ada misi yang sangat spesial. Ada roh jahat. Yes. Misi apa? Aku sangat suka misi. Aku memiliki kebohongan yang sangat khusus bagi orang tertentu. Oh yes, kebohongan apa? Aku suka kebohongan. Kebohongannya adalah dia tidak akan pernah cukup baik. Oh ya, aku sangat suka. Kepada siapa aku memberitahu ini? Beritahukan kepada Ani.
Oh no, bukan Ani, aku takut sama dia. Kenapa takut sama dia? Karena setiap kali aku coba mengganggu dia bukan hanya membela diri, tapi dia melawanku. Aku takut, aku sudah capek sama dia. Kamu sia-sia. It's the only time I'll ever do that. Boleh berdiri sebentar, Ani? Yes. Aku rasa bahwa Roh Kudus mau bilang kepada Ani bahwa kami cukup. Jangan percaya kebohongan lagi. Bahwa kamu tidak akan pernah cukup baik. Ini dorongan untuk Ani untuk mendeklarasikan kebenaran ini setiap hari. Bahkan kalau tidak merasa seperti itu, bahkan kalau tidak percaya pada seperti itu, mendeklarasikannya terus sampai percaya. Nah, aku berjanji bahwa namamu akan ditakuti di neraka. Amin. Amin. Oke, mari kita tutup dengan perikop ini. Kita baca lagi dari ayat 35. Keesokan harinya, Yesus bangun pagi-pagi sekali. Dia berangkat sewaktu hari masih gelap dan pergi di tempat yang sunyi untuk berdoa. Lalu Simon dan teman-temannya pergi mencari dia. Setelah mereka menemukannya, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Yesus menjawab, "Kita harus pergi ke kota lainnya." Kita pergi ke kota-kota lain di sekitar sini, supaya aku bisa memberitakan firman Allah kepada orang-orang di sana juga. Itulah sebabnya aku datang. Maka Yesus pergi ke kemana-mana di Galilea. Dia mengajar di rumah-rumah ibadah dan mengusir setan-setan keluar dari orang-orang. Mari kita fokus pada bagian awal dari perikop ini. Itu jelas bahwa Yesus mengutamakan waktu bersama Bapaknya. Yesus yang kita ikuti mengutamakan waktu bersama Bapaknya. Firman Tuhan bilang bahwa ketika hari masih gelap, Yesus bangun dan menghabiskan waktu sendirian dengan Bapa surgawinya. Kenapa dia melakukan ini? Kenapa dia tidak kayak terus melayani dan menyembuhkan orang-orang? Kenapa dia berhenti dan waktu harinya masih gelap dan dia cari waktu sendirian sama Bapaknya? Karena Yesus tahu bahwa hubungan dengan Bapaknya adalah aspek terpenting dalam hidupnya. Dia tahu bahwa Allah adalah sumbernya, sumber penghiburan, sumber kekuatan, sumber kuasa dan kasih-Nya. Tidak hanya itu, dia hanya ingin pelayanannya mencerminkan rencana dan keinginan Bapaknya. Yesus berkata dalam Yohanes pasal 5 bahwa dia hanya melakukan apa yang dilakukan oleh Bapaknya. Dia ingin tetap memiliki hubungan yang sempurna dengan Bapaknya sehingga dia bisa membawa kerajaan surga ke bumi ini.
Yesus tahu bahwa dengan menghabiskan waktu bersama Bapaknya, dia akan menerima hikmat, identitas, rencana Tuhan, rencana Bapaknya. Dan hal yang sama juga berlaku bagi kita. Yes, amin. Ada undangan dari Tuhan untuk menghabiskan waktu bersamanya setiap hari. Ya, dia ada di mana-mana dan kita bisa mengalaminya dan berbicara kepadanya kapan saja. Namun ada alasan kenapa Yesus memprioritaskan waktu sendiri bersama Bapaknya. Itu karena ada beberapa hal yang hanya bisa kita terima di tempat rahasia bersama Tuhan. Di tempat rahasia ini, di tempat tersembunyi ini, kita menerima identitas kita yang sebenarnya. Cek. Di tempat ini hubungan kita dengannya terbentuk. Di tempat ini kita dimurnikan dan dibentuk menjadi rupanya. Kalau kita benar-benar ingin mengetahui siapa diri kita di dalam Kristus, dan kalau kita benar-benar ingin mengetahui apa rencananya bagi umatnya, dan bagaimana kalau kita mau bermitra dengan rencananya, kehendaknya di bumi ini, kita harus memprioritaskan waktu bersamanya. Sekali lagi datang ke gereja seminggu sekali tidak cukup. Dan aku bukan berbicara tentang kayak life group dan acara gereja lain, kegiatan gereja lain. Aku berbicara tentang waktu sendirian sama Bapa Saudara di surga. Di tempat tersembunyi ini, dia mengungkapkan rahasianya kepada kita. Dan kita dibawa lebih dekat dengan hatinya. Oh, panas banget. Worship team bisa maju ke depan. Kasih gue ya. Ini alasannya kita mau nambah 2 AC lagi. Dan pakai kaca film di sana. Supaya nanti kita gak mati. Kalau kita bisa kembali ke pertanyaan, 2 pertanyaan dari awal. Apakah saya mengenal Yesus? Apakah saya mengenal Yesus dan mengikutinya terlihat seperti apa? Itu 2 pertanyaan yang kita akan bertanya kepada diri kita sendiri saat seluruh seri ini sebenarnya. Apakah saya mengenal Yesus, mengikutinya terlihat seperti apa? Aku mau kasih sedikit waktu sekarang biar kita bisa berdoa sendiri dalam hati kita sendiri masing-masing. Dan kalau hati yang sangat jujur, kita mau bertanya pertanyaan ini kepada diri kita sendiri.
Apakah saya mengenal Yesus? Apakah saya mengenal karakternya? Apakah saya mengenal hatinya? Apakah saya mengenal rencananya? Kalau saya mengklaim bahwa saya mengikuti Yesus, apakah saya benar-benar mengenalnya? 1 Yohanes pasal 2 ayat 6 bilang bahwa kalau kita mengakui bahwa kita mengikuti Yesus, kita harus berjalan sama seperti Dia berjalan. Tuhan, apakah saya berjalan sama seperti Engkau berjalan? Apakah saya berpikir sama seperti Engkau berpikir? Sekarang kita membiarkan Roh Kudus berbicara kepada hati kita masing-masing. Karena saudara, ini adalah undangan. Ini bukan teguran. Ini undangan dari Tuhan. Dia mau membawa saudara lebih dekat. Dia mau mengungkapkan rahasianya kepada saudara. Dia mau mengenal saudara lebih dekat. Baik saudara, jadi saya mau mendorong semua kita untuk minggu depan ini, mari kita belajar dari Markus 1 sendiri ya. Mari kita mencari wajahnya sendiri dari pasal ini. Setiap hari, baca sedikit demi sedikit aja. Kita belajar tentang karakternya. Belajar tentang hatinya bagi umatnya, bagi manusia. Belajar tentang rencananya. Belajar tentang sifatnya. Kita bisa fokus kepada kehidupannya, sifatnya. Yesus seperti apa? Pasti ada beberapa dari kita di sini hari ini yang tidak puas dengan datang ke gereja seminggu sekali tapi belum mengenal Yesus. Tapi hal indah adalah ini undangan. Ini undangan dari Dia. Amin.
Baik, mari kita tutup dengan worship. Kita angkat pujian kepada Tuhan yang mengasihi kita, yang peduli sama kita, dan yang lagi mengundang kita lebih dekat dengannya.